Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akmal Fauzia dengan NIM akhir 002 dari kelompok 9 RC. Saya di sini akan menjelaskan mengenai siklus hidup Siakat ITERA. Siakat ITERA sendiri adalah sistem informasi akademik Institut Teknologi Sumatera yang berbasis web, digunakan untuk mengolah aktivitas akademik mahasiswa dan dosen seperti pengisian KRS, akses nilai, jadwal kuliah, transkrip akademik, serta validasi data akademik. Siklus hidup tersendiri itu terbagi menjadi 7, yaitu strategi, analisis, perancangan, pembangunan, pengujian, implementasi, dan perawatan. Untuk identifikasi masalahnya sendiri, yaitu ada masalah utama. Sering terjadi server down saat mahasiswa melakukan KRS secara bersamaan. Penyebab utamanya itu lonjakan traffic yang melebihi kapasitas server. Dampaknya mahasiswa kesulitan mengakses sistem, menghambat pengisian KRS, dan memperpanjang waktu pendaftaran. Contohnya itu saat kita membuka KRS pada pukul 7, ribuan mahasiswa login bersamaan, menyebabkan server overload dan tidak bisa diakses. Kita menggunakan perancangan adaptif. Pertama itu kita menggunakan skema server adaptif untuk menangani lonjakan traffic secara dinamis. Untuk load balancing-nya, kita distribusikan beban ke beberapa server untuk menghindari crash. Dan kita auto-scaling agar server secara otomatis menambah kapasitas saat traffic-nya meningkat. Dan kita menggunakan cloud-based system, menggunakan layanan cloud agar sumber daya bisa ditingkatkan sesuai kebutuhan. Contohnya ketika jumlah user mencapai 10.000, sistem akan otomatis menambah kapasitas server tanpa perlu manual start. Nah, untuk implementasinya, kita mengintegrasikan teknologi auto-scaling ke dalam server Siakat dan menggunakan algoritma antrian queuing system agar mahasiswa diproses secara bergantian. Kita optimasi database agar query data lebih cepat saat pengisian KRS. Contohnya, mahasiswa yang masuk dalam antrean akan diarahkan ke server yang lebih kosong, menghindari beban yang terlalu besar di satu server. Memastikan performa, keandalan, keamanan, serta efisiensi biaya dari yang sistem yang kita bangun. Pertama, kita melakukan performance testing untuk mengukur seberapa baik sistem menangani beban kerja yang tinggi. Ada 3 jenis pengujian di sini, yaitu stress test, load test, stability test. Selanjutnya adalah functional testing, yaitu memastikan semua fitur utama sistem berjalan dengan baik. Keamanan juga merupakan aspek yang sangat penting. Kita melakukan security testing untuk mencegah serangan dan melindungi data. Kita juga melakukan availability testing untuk memastikan sistem tetap berjalan tanpa gangguan. Terakhir, kita melakukan cost optimization untuk memastikan sistem tetap efisien secara biaya. Pertama, kita pantau kinerja sistem dengan traffic load untuk melihat jumlah request dan user aktif, dan dengan respon time, CPU dan memory usage, latensi, dan throughput. Kita juga harus memastikan auto-scaling berjalan dengan baik, memantau kapan dan seberapa cepat server bertambah, memastikan beban tersabar merata. Selanjutnya, kita cek ketersediaan sistem, uptime atau downtime. Agar sistem tetap aman, kita memantau lonjakan traffic mencurigakan, tidak ada akses ilegal, agar tidak ada data yang hilang atau rusak. Terakhir, kita memastikan efisiensi biaya dengan memantau pengguna CPU atau RAM untuk mengevaluasi apakah biaya scaling tetap efisien. Untuk pendapatan website-nya, untuk kinerja sistemnya dapat dilihat untuk memantau jumlah yang penting dan jumlah user yang aktif, menjaga waktu respon tetap cepat, menghindari penggunaan sumber daya berlebihan, mengevaluasi kecepatan dan jumlah data yang diproses auto scaling, dan kedua-duanya memantau kapan dan seberapa cepat auto scalingnya aktif, memastikan jumlah server yang aktif tetap cepat, memastikan beban dari distribusi data untuk kesediaan dan kendala, memastikan server data online, menjaga agar sistem tetap berjalan, meminimalkan jumlah dashboard gagal atau error. Untuk keamanannya, mendeteksi lonjakan traffic yang mencurigakan, mengecek aktivitas login yang tidak biasa, memastikan data tetap aman dan tidak korup. Biaya dan efisiensi, memantau penggunaan CPU, RAM, dan bandwidth agar tetap efisien, mengevaluasi biaya scanning agar tetap terkendali. Untuk tahapan implementasi lonjakan KRS dapat dilihat di sini ada beberapa strategi beta testing dan juga ada beberapa strategi full development. Lalu selanjutnya di sini ada alur pengisian KRS. Yang pertama, mahasiswa akan login ke dalam Siakat ITERA. Yang kedua, mahasiswa akan memilih mata kuliah yang mereka ingin pilih. Yang kedua, validasi dan antrian. Lalu yang keempat ada load balancing. Jika satu server penuh, maka akan diarahkan ke server lainnya. Yang terakhir adalah konfirmasi KRS. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan dan teknologi yang digunakan dalam basis data. Kita tuh ada 3 pengembangan dan teknologi yang digunakan. Pertama, agile development, yang intinya adalah ketika pengguna itu bisa memberikan feedback. Kedua, developing and operational adalah bagaimana ketika pengembangan dan operasional itu digabungkan untuk memastikan stabilitas suatu sistem. Dan ketiga adalah server dan cloud. Ini tuh memungkinkan bahwasanya ketika ada lonjakan pengguna, kita tuh bisa memitigasinya karena data-data kita sudah tervirtualisasi. Lalu yang terakhir adalah evaluasi. Nah, evaluasi dalam basis data itu ada 5 yang mencakup mulai dari kinerja sistemnya itu, bagaimana pengalaman pengguna menggunakan sistemnya, ketiga bagaimana keamanan sistem dan datanya, keempat ada efisiensi database ataupun bagaimana ketika database itu disusun apakah sudah efisien atau belum. Yang kelima adalah skalabilitas dan infrastruktur yang memastikan bahwasannya lagi-lagi kalau ada lonjakan ataupun traffic yang tinggi itu terjadi, itu nggak akan mengganggu sama sekali dari sistem basis data itu. Oke, sekian bahasan tentang basis data dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.